Citayam Fashion Week ini sesuatu hal yang besar ya, karena selama ini saya melihat kayak, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi fashion itu terkadang hanya orang-orang elit saja yang punya. Iya, memang ada keluhan masyarakat di sini karena menjadi macet jalannya, jadi terganggu. Untuk penelitiannya kita tindak. Saya menyesalkan sih sebenarnya, kenapa? Karena semuanya itu ya sebenarnya masalah saya juga, cuman niatan saya itu yang saya nggak utarakan ya. Nggak apa-apa, lebih bagus, malah bagus dipindahin karena memang tempat aja ya, benar. Karena memang crowdnya juga parah kan, kasihan juga orang yang lalu lintas, jadi ya secepatnya lah dipindah. Ya, kalau ini jadi booming ini kan tidak ada yang tahu keadaan ini bisa menjadi seperti ini. Betul. Dan tentunya sebagai masyarakat Indonesia keingintahuan kita itu besar ya. Jadi kita pun datang ke sini. Iya. Booming dengan adanya gelaran Citayam Fashion Week yang telah menjadi sarana hiburan dan ajang pertunjukan eksistensi. Kini hal itu nampaknya mendapatkan sebuah koreksi dari pemerintah untuk meninjau serta meminimalisir keluhan dari masyarakat dengan adanya gelaran Citayam Fashion Week. Dan seperti yang diketahui sebelumnya, ajang pertunjukan fashion show ini sempat mendapatkan dukungan dari aktor Baim Wong yang awalnya telah mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Dirjen Haki untuk menjadi kompetisi besar. Namun hal itu kandas lantaran banyaknya kritik dari berbagai pihak, termasuk sejumlah sosok ternama seperti Ridwan Kamil. Dan dalam preskon yang diadakan oleh Baim, suami dari Paula Verhoeven itu terlihat menahan air matanya saat dirinya menyatakan melepas Citayam Fashion Week yang dinilainya memiliki sebuah potensi yang cukup besar. Lantas, seperti apakah momen curhatan Baim Wong yang dengan berat hati melepaskan Citayam Fashion Week? Memiliki sebuah rencana untuk mengkoordinir sarana fashion show jalanan yang akhir-akhir ini ramai disorot hingga ke penjuru dunia, kini Citayam Fashion Week yang nampaknya akan segera pindah lokasi juga mendapatkan perhatian khusus serta pendapat dari aktris yang turut menikmati adanya gelaran Citayam Fashion Week di ibu kota Jakarta. Lewat sebuah pendapat, Nia Daniati dan Barbie Kumalasari pun turut mendukung program pemerintah untuk merelokasi Citayam Fashion Week. Lantas, seperti apakah bentuk perhatian Nia Daniati dan Barbie Kumalasari terkait Citayam Fashion Week yang dikabarkan juga menjadi keluhan bagi masyarakat? Dan bagaimanakah pula reaksi Pradi Supriyatna terkait rencana pemerintah untuk memindahkan Citayam Fashion Week? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Ramai serta viral dengan adanya gelaran Citayam Fashion Week yang menggetarkan penjuru dunia lantaran keunikannya yang memiliki sebuah potensi besar, kini justru menimbulkan pro kontra atas gelaran fashion show jalanan yang diadakan di kawasan Sudirman tersebut. Pro dan kontra tersebut pun muncul di saat Baim Wong yang secara mengejutkan telah mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai kekayaan hak intelektual yang justru menimbulkan kritik dari sosok Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat. Setelah adanya kritik dari tokoh ternama serta masyarakat, kini Baim Wong dengan berat hati telah memutuskan untuk melepaskan niatnya mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Dirjen Haki usai dirinya dianggap mengambil keuntungan dalam hal tersebut. Dengan menahan tangis seperti inilah penjelasan Baim Wong yang dengan berat hati melepaskan Citayam Fashion Week. Saya itu pertama kali punya ide itu pas Paula itu datang ke sana. Dia ke sana dan Paula itu excited banget pas pulang. Saya bilang, yuk kita bikin sesuatu buat mereka. Kenapa? Gini loh.
Citayam Fashion Week ini sesuatu hal yang besar ya, karena selama ini saya melihat kayak, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi fashion itu terkadang hanya orang-orang elit saja yang punya, hanya orang Jakarta, Jakarta Selatan, sedangkan ini digerakkan dengan satu movement yang sangat besar sekali. Niatannya itu benar-benar menjadikan ini wadah untuk mereka semua yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus, ada yang ini kita sekolahkan. Emang niatannya sih sebenarnya memang ke arah situ ya, cuman terkadang salahnya saya mungkin komunikasinya itu nggak jelas ke kalian. Bahkan saya sebelum mengambil IP-nya itu, saya bicara dulu sama Bonge, jamnya juga ada. Ketika saya mau mengambil dengan ambisiusnya ya, gak mungkin lah saya minta izin dulu ke Bonge buat apaan gitu loh. Jam 9 saya WhatsApp dia dan saya kasih tahu rencana saya. Jam 12 saya telepon IP, sesimpel saya nanya siapa yang punya. Kalau misalkan ada yang punya, saya bilang saya mau minta izin, saya mau minta Citayam Fashion Week ini yuk kita bangun sama-sama yuk. Jangan sampai movement ini hilang begitu aja, karena kalau memang sudah ada sebesar ini, harus pemerintah atau enggak public figure yang punya andil untuk membesarkan, jangan hanya jadi movement aja, karena ini menyangkut Indonesia. Jarang sekali orang dari menengah ke bawah itu menikmati fashion, dan tiba-tiba sekarang kita menikmati semua orang dengan beragam macam orang di satu tempat dan mereka menikmati semuanya. Sesimpel saya punya cita-cita, yuk bikin yuk buat mereka, tapi jangan event yang kayak biasa aja. Kita harus lebih hebat daripada Jakarta Fashion Week. Caranya gimana? Harus ada modal, ada biaya. Dan kita mau, istilah yuk, bikin yuk. Konsep sudah jadi semuanya. Ternyata yang masalah itu sebenarnya IP-nya itu. Salah saya ketika saya tidak kasih tahu. Cuman mimpi saya di belakang itu, visi saya di belakang itu memang bukan untuk saya agak sedih sih ya ketika baca mengambil keuntungan si kaya dan si miskin. Karena itu insya Allah ya jauh banget dari pemikiran saya. Tapi balik lagi sebenarnya semua bukan salah mereka, karena memang informasinya buat mereka itu nggak lengkap dari saya. Tiba-tiba ada yang ngambil dan saya pun jujur ya, ketika memang ada seperti itu, orang mengambil seperti itu, saya mungkin akan beranggapan seperti itu. Mereka semua nggak salah, narasi mereka berbeda-beda, dan saya benar-benar pelajarannya itu besar banget ya. Tapi tolong banget, movement ini itu jangan sampai hilang gitu aja. Kalaupun memang kita harus melepas, ya Allah saya senang banget. Kenapa? Karena beban saya itu berat sebenarnya ketika Citayam Fashion Week ada di saya. Terlalu luas, terlalu visi terlalu gede. Dan uang yang dikeluarkan tuh banyak banget. Dan saya nggak punya sponsor. Kalaupun memang harus ngelepasin, ya Allah saya senang banget. Kalaupun memang harus ngelepasin, ya Allah saya senang banget. Cuman tolong ada yang gerakan setelah ini. Siapapun, pemerintah atau nggak public figure, yuk gerakin dong. Jangan sampai hilang gitu aja, karena movement ini itu besar sekali buat fashion Indonesia. Makanya sekarang mungkin Paula ya yang lebih mengerti, karena dari bidang dia itu terlalu banyak. Dan satu lagi ya, ada yang bilang kita lepasin aja secara organik. Kita tahu yang di sana itu nggak semuanya sekolah, nggak semuanya itu stay di rumah. Dia bisa nongkrong 12 jam, dia bisa nggak pulang 6 bulan, 3 bulan. Siapa mau koordinasi menjadi lebih baik kok bukan kita gitu loh. Mau dilepasin saya organik gimana? Saya sebelnya itu, saya punya cita-cita kenapa seperti itu.
Visi saya kenapa seperti itu? Dan lumayan agak saya menyesalkan sih sebenarnya, kenapa? Karena semuanya itu ya sebenarnya masalah saya juga, cuman niatan saya itu yang saya nggak utarakan ya. Dengan adanya banyak kritik dari masyarakat, kini pemerintah DKI Jakarta nampaknya langsung bertindak tegas dan bergerak cepat untuk menertibkan lokasi gelaran Citayam Fashion Week dengan mengerahkan petugas Dinas Perhubungan untuk menindak oknum yang turut mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Dan seperti inilah suasana petugas Dinas Perhubungan menindak tegas para pengendara yang mengganggu ketertiban jalan demi menyaksikan gelaran Citayam Fashion Week. Iya, memang ada keluhan masyarakat di sini karena menjadi macet jalannya, jadi terganggu. Untuk parkir liarnya kita tindak. Jumlahnya masih nanti kita data. Segera kita terkait penertiban ini. Ada 16 motor yang kita angkut sementara ini untuk memberikan efek jerak kepada masyarakat. Jadi kan ini jalan nggak boleh parkir ya, demikian. Nanti mencari tempat motor yang diperbolehkan. Ada di stasiun KRL atau di sebelah sana. Apakah ada sanksi, Pak? Ya, didenda. Untuk yang diangkut oleh petugas kami, kita denda sesuai dengan perda yang berlaku. Yang pengunjung nanti, itu nanti dari Pol PP ya. Dari Pol PP DKI Jakarta untuk kerumunannya. Karena kalau saya sampaikan itu ada protokol kesehatan ya. Tidak boleh berkumpul. Menimbulkan pro kontra hingga berujung tindakan rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, kini gelaran Citayam Fashion Week namanya juga menjadi perhatian bagi Nia Daniati dan Barbie Kumalasari di saat keduanya menikmati gelaran Citayam Fashion Week. Dan dalam curhatnya, Nia Daniati dan Barbie pun memberikan apresiasi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan mendukung penuh program pemerintah untuk memberikan lokasi yang layak untuk gelaran Citayam Fashion Week. Dan belum cukup sampai di situ, gelaran Citayam Fashion Week pun juga mendapatkan sebuah respon positif dari Pradi Supriyatna, berharap agar pemerintah dapat mewujudkan rencana untuk Fashion Week jalanan yang telah mengguncang dunia. Kalau itu kita belum nggak tahu sama sekali kabarnya sebenarnya. Soalnya ada anak SCBD yang menyebutkan tiga. Emang iya nggak? Nggak ada. Katanya mau pindah ke PIK, nggak ada. Enggak, Bongnya enggak. Oh, Bongnya nggak berarti Roy doang yang pindah. Berarti Bongnya tetap di Pak? Bongnya nggak dengar apa-apa. Kita langsung rame nih di sana gitu kan. Lu sendiri merasa nyaman nggak sih, Nek? Ya kadang gimana ya, susah buat jalannya juga sih Om. Kadang mau balik susah gitu ya. Tapi senang aja gitu, banyak yang ngajakin foto. Katanya memang CFW ini kan bakalan dipindahin. Nggak apa-apa, lebih bagus. Malah bagus dipindahin karena memang tempat aja ya, benar. harus cepat bergerak. Karena memang crowd-nya juga parah kan, kasihan juga orang yang lalu lintas. Jadi ya yang lalu lalang itu. Ya. Kalau ini jadi booming ini kan tidak ada yang tahu keadaan ini bisa menjadi seperti ini. Betul. Dan tentunya sebagai masyarakat Indonesia keingintahuan kita itu besar ya. Jadi kita pun datang ke sini. Iya, pengen tahu. Ini stylenya apa sih kalau mau dikasih tahunya? Saya nggak tahu style apa, pokoknya yang penting mah apa ya, kita kesini mau happy nggak mau ribet-ribet. Perkara penampilan itu terserah yang menilai aja. Ya sah-sah aja, cuma mungkin harus lebih ada pemberitahuan sebelumnya ya. Jadi kita pun tahu ya. Iya. Nah, harus dijaga dari awal, karena kan awal. tadi juga nggak dijaga, tiba-tiba ketika kita mau jalan langsung dicegat gitu. Harusnya, jadi buat kedepannya langsung dikasih rules aja pengumuman kalau perlu di media juga bahwa tempat ini sudah tidak bisa lagi untuk ber-fashion show atau membuat kreativitas gitu. Jadi kan masyarakat tahu gitu, kasihan juga kan yang udah mengharapkan kesini, udah punya konsep-konsep, taunya nggak jadi, Bo. Kemarin kalau aku datang kan hari Minggu, Mbak, itu Minggu tuh
aku sama Sunan Kalijaga kan berdua fashion show kan di sini. Waktu hari Minggu tuh masih aman banget, enak banget, kita mau 10 kali bolak-balik juga nggak seribet ini. Ya kan, cuman kayaknya mulai per hari ini mungkin ya, nah makanya tolong disosialisasikan di media kalau memang sudah tidak bisa dipergunakan lagi, agar kita juga dari masyarakat lain sudah tahu juga ya. Udah jauh-jauh datang kan kasihan, udah pakai ongkos, pakai keringat, restorannya udah komersil, udah berantem sono sini, taunya diusir ya kan kasihan, ya nggak? Ya. Kalau ditanya dampak ya positif dan negatifnya pasti tentu ada dong ya. Kalau saya melihat dari sisi positifnya ini adalah kita melihat ya bahwa ruang-ruang publik yang nyaman, ruang-ruang publik yang aman itu memang dibutuhkan banyak orang, terutama buat anak-anak muda ya, kan kita pernah ngalamin itu, kita cari tempat, butuh pengakuan, cari identitas. Nah inilah ternyata mereka mendapatkan tempat di sana dengan sarana pendukung yang memadai tentunya dari sisi transportasi. Bayangkan 3.000 berapa ya, saya dengar nggak sampai 5.000 lah mereka bisa sampai di sana ya. Nah kalau ya mungkin kalau negatifnya mungkin di luar yang apa yang disampaikan dikemas, kita kan belum melihat secara utuh ya dari hal yang sisi negatifnya. Cuma saya melihat kemarin sempat juga diingatkan oleh Pak Wagub itu ya, Pak Rija Patria, jangan sampai kemalaman, akhirnya tidur di apa itu kayak semacam di pedestrian kayak begitu. Nah, ini kan prihatin ya, hendaknya himbauan-himbauan yang seperti ini juga ditaati ya, jadi jangan sampai kemalaman ya. Kemudian juga orang tua ya di rumah mengingatkan kepada putra-putranya. Saya lihat begitu. Di kelurahan-kelurahan kami itu dengan luas antara ada yang 1.000 meter, ada yang bahkan lebih, itu taman-taman sudah kami buat, bahkan ada alun-alun yang sudah juga kami buat ya. Cuman mungkin ya ini yang pertama kurang kita kurang iklannya kira-kira gitu ya, atau juga hal sarana pendukung lainnya, misalnya transportasi publiknya ya. Nah, ini yang mungkin kita minta nanti disiapkan nih Pak Wali Kota ya, Pak Idris nanti siapkan tuh ya, buat mungkin angkutan massal yang bisa sampai ke alun-alun ya. Bahkan rencana pemerintah Kota Depok ini akan membangun alun-alun wilayah barat ya, yang cakupannya cukup luas ya, berhektar-hektar insya Allah nanti ya. Dan ini bukan tidak mungkin ya, kami juga menangkap ini menjadi hal yang positif untuk bisa kita siapkan dan bahkan tampilkan di tempat-tempat yang memang bisa menjadi ruang ekspresi anak-anak ya di Kota Depok. Saya melihatnya dua sisi. Kalau di lokasi tersebut ya biarkan saja anak-anak ini natural ya. Tapi kalau memang ingin mengadop, misalnya mengajak mereka untuk menjadi profesional, itu persoalan lain ya. Tentu dengan hal-hal yang sifatnya private ya, di tempat-tempat yang private yang bisa akhirnya mereka oh ternyata menjadi seorang peragawan kayak gini, oh ternyata menjadi peragawati itu kayak gini. Nah itu kan ibunya, istrinya Mbak Paula itu kan peragawati ya, bisa mengarahkan yang pada akhirnya anak-anak yang dididik atau mungkin dikelola di bawah naungan benderanya ini bisa menjadi anak-anak yang profesional. Tentu tidak harus di wadah tersebut, di tempat tersebut untuk berekspresi, di tempat-tempat yang lebih profesional. Jadi yang tempat yang ini biarkan natural. Ya ini kan tempat umum, ya tempat umum bagi siapa saja dan juga tentu bukan hanya anak muda, itu kan aktivitas ya para pekerja, ya warga setempat dan sebagainya. Langkah yang utama adalah yang pasti ya rencana untuk kita wujudkan. Nah yang kedua tentu ya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita juga ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, ya tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan teman-teman yang usaha di wilayah ini, ya di Kota Depok, ya entah itu ruang-ruang pembelanjaan atau di halaman-halaman ruang-ruang pembelanjaan, ya bisa saja kita lakukan di momen-momen tertentu, ya pada akhirnya.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.